Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa, di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan kali ini nanti akan saya hadirkan ada guru-guru dari SMP 7 Kota Cirebon, guru-guru yang kreatif pemirsa. Mengapa kreatif? Ini pemirsa beberapa guru di SMP Negeri 7 ya Kota Cirebon ini membuat konten-konten yang berisi tentang pendidikan, kemudian diupload di YouTube. Dan ini pemirsa, kontennya juga di samping membahas tentang pendidikan juga hal-hal yang bersifat aktual, hal-hal yang sedang tren, yang jadi viral juga dibahas nih pemirsa. Dan guru yang kreatif ini dinamakan dengan kelas sebelah. Nah itu pemirsa, di pagi hari ini di edisi akhir pekan nanti kita akan bahas tentang program kelas sebelah. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan, bersama saya di pagi hari ini saya hadirkan ada konten kreator ya, ada Mas Revi Triano SPD. Selamat pagi Mas Revi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Revi? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Di sebelah Mas Revi, pemirsa, ini ada konten kreator juga, ini ada Mas Yuda Adi Nugraha SPD. Selamat pagi Mas Yuda. Assalamualaikum. Apa kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Mas Revi nih. Mas Revi itu ngajar apa sih di SMP Negeri 7 itu? Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oh, Bahasa Indonesia. Termasuk juga Mas Yuda gitu? Sama juga. Oh, gitu ya, Bahasa Indonesia juga ya. Oke, saya ke Mas Revi langsung nih ya. Mas Revi, berkaitan dengan kelas sebelah. Nah, ini kan banyak nih. Ini Mas Revi basicnya Bahasa Indonesia. Yeah. Mas Yuda juga Bahasa Indonesia. Nanti juga akan saya hadirkan satu lagi konten kreatif berikutnya ya. Ya, dan ini kenapa dari latar belakang semua dari Bahasa Indonesia atau memang kebetulan Mas Revi? Kebetulan ya, Pak Yuda ya. Kebetulan karena kita di sekolah ini kedekatan ya. Kita sering komunikasi bersama. Ya, akhirnya kita buat kesepakatan untuk buat konten bersama gitu loh, Mas Afif, gitu. Oh gitu ya, jadi ini kebetulan saja. Kebetulan. Faktor kebetulan. Nah kemudian kalau kelas sebelah gitu ya, ini berawal ya dari apakah dari hanya obrolan ringan, kemudian ayo sih kita buat konten aja lah, atau apa gitu. Apa sih gitu Mas Revi yang melatar belakangnya itu? Keisengan tadinya ya. Oh, keisengan. Awalnya gitu. Awalnya pada awal pandemi itu kita coba iseng, Pak Yuda kita buat konten yang sifatnya pembelajaran. Awalnya Mas Revi dulu. Iya. Sendiri. Gitu. Cuman dipikir lagi kayaknya kurang hidup kalau sendiri gitu ya. Kita coba dengan konsep ngobrol gitu. Di dalam konsep pembelajaran itu kita sampaikan dengan cara santai gitu kan. Nah, ternyata selang berapa minggu itu respon yang diberikan oleh yang nonton, baik subscriber, ternyata baik sekali gitu. Luar biasa Iya. ya. Oke, dan saya ke Mas Yuda nih ya. Mas Yuda, Anda tertarik ya diajak oleh Mas Revi ya. Kemudian ikut ke kelas sebelah gitu ya. Nah ini awalnya Anda tertarik itu faktor apa gitu awalnya itu? Sebenarnya kalau lihat Mas Revi ini orang yang ngulik. Oh ngulik. Ngulik semua. Iya. Jadi, Terus, kayaknya kalau misalkan ngajak Mas Revi ini ya apa ya, ada rencana-rencana ke depan yang jauh biasanya. Pokoknya ada mimpi-mimpi ke depan. Ada mimpi ke depan itu panjang. Terus Makanya pada saat Mas Revi itu minta di syuting gitu di kamera tolong, ya saya mau gitu kan. Tapi ternyata di situ Mas Revi katanya kurang puas kalau sendirian gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya kami berdua membuat konten kelas sebelah itu. Oh gitu ya. Nah itu awalnya apa gitu Mas Yuda? Maksudnya awal konten awalnya tuh apa gitu, kemudian diupload gitu. Waktu itu Mas Revi kan Mas Yuda tolong dong kamera gitu. Itu awalnya apa gitu? Jadi waktu itu tuh Mas Revi setelah PJJ ya. Pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. PJJ ternyata Mas Revi kepengen membuat pembelajaran lagi di YouTube. Tapi ya tadi karena kurang puas itu dia akhirnya ada inovasi dari kami berdua bahwa
lebih baik kita membuat konten pembelajaran yang beda dari yang lain. Nah, makanya dibuatlah talkshow kelas sebelah. Oh, gitu ya. Namanya kelas sebelah gitu ya. Nah, ini maksudnya apa sih? Apa guru biasa gitu kalau ngajar itu di mana kelas sebelah tuh? Itu awalnya gimana gitu kelas sebelah gitu, Nih, Mas Bro Raffi, Repi bisa jelasin. silakan. Latar belakang. Latar belakang kelas sebelah Bukan guru yang otak sebelah kan? bukan, tapi lebih kepada ketika ya filosofinya adalah ketika anak itu biasanya kalau ketika di kelas sudah diajarin pelajaran ini belum, sudah ke materi ini belum, jawabannya adalah kalau di kelas 11 sih udah loh. Nah, jadi kita ingin coba membuat sebuah pembelajaran yang di kelas lain belum diberikan gitu loh. Awalnya seperti itu. Gitu ya. Oke, Mas Revi, ini kan dari awal pandemi tadi Mas sudah bilang ya. Dan ini sudah berapa konten yang sudah ini? Maksudnya ini kan lebih ke titik beratnya di sektor pendidikan ya, edukasi-edukasi ya. Dan ini banyak selain edukasi ada hal lain tidak gitu? Dari jumlah konten dalam jangka sekian bulan itu sudah hampir 40 lebih. 40 lebih, Ya, luar 40 biasa. lebih video ya yang kita coba upload. Nah, di dalamnya itu tidak hanya tentang pembelajaran saja, tapi di dalamnya juga memuat tentang hal-hal viral seputar pendidikan, mengangkat hal yang memang perlu diklarifikasi dari kapasitas seorang guru. Kemudian juga di dalamnya kita coba mengangkat beberapa tokoh di Kota Cirebon gitu. Kita coba untuk talk show dengan beberapa tokoh. Tapi titik beratnya di sektor pendidikan. Pendidikannya. Di sektor pendidikannya. Oke, kembali saya ke Mas Yuda. Mas Yuda, hingga saat ini ya, ini kan dari awal kelas sebelah ini ya, bertujuan untuk di samping juga kan itu ada inovasi pendidikan. Ini juga bentuk inovasi Anda sebagai seorang guru kan, mungkin begitu ya. Di samping untuk agar belajar tidak jenuh lah, kreativitas di sini ya. Nah, selama ini perhatian ke kelas sebelah ataupun respon terhadap kelas sebelah seperti apa sih? Baik dari Anda di SMP Negeri 7 Kota Cirebon ataupun dari orang tua peserta didik, dari guru-guru, kolega Anda, kepala sekolah, seperti apa Mas Yuda? Ya, alhamdulillah selama kita buat konten ya. Iya. Jadi terlihatnya responnya baik dari guru-guru juga ada respon yang baik. Dari alhamdulillah didukung juga dari kepala sekolah. Oh, kepala sekolah juga support juga. Nah, itu supportnya berupa apa gitu misalnya? Ya seperti sekarang ya. Kita diberi izin gitu. Sekarang kita berizin. Iya. Itu support tuh. Iya. Dan ini respon luar biasa itu apakah ditandai dengan banyaknya meng-subscribe? Iya gitu. Atau apa gitu? Ya tadi ada subscribe, ada komen juga. Kadang-kala juga ada share video kita. Ada nggak misalnya dari sekolah lain gitu, lembaga, institusi lain, itu tuh kayak di SMP Negeri 7 tuh bikin itu dong gitu. Ada nggak sih yang begitu bilang-bilang gitu? Ada nggak? Ada. Siapa yang jawab? Saya nggak bisa jawab. Angkat tangan gitu. Kalau udah nggak bisa jawab, suka megang-megang gitu ya. Oke, silakan Mas Revi. Ya. Ada nggak gitu Mas Revi? Kalau- Maksudnya guru yang lain dituntut seperti kayak itulah Iya, gitu, iya. seperti ke kelas sebelah di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Ada nggak yang begitu? Sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi sekarang itu, kalau kita belum pernah melihat memang ada atau tidak ya, tapi minimalnya ketika memang ada, itu pun ya berarti kita bisa menginovasi guru yang lain kan gitu ya. Bisa memberikan inspirasi. Memberikan inspirasi ya. gitu kan. Nah, kemudian juga dengan kondisi seperti ini ya banyak juga konten kreator yang bermunculan di YouTube. Bukan hanya kita, mungkin ya kita hanya sebagian kecilnya gitu. Baik. Oke, tahan dulu nih Mas Revi dan juga Mas Yuda dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan, dan pemirsa di pagi hari ini saya hadirkan ada guru-guru yang kreatif ya, guru kreatif dari SMP Negeri 7 Kota Cirebon yang membuat konten-konten pendidikan di YouTube ya, dan diberi nama dengan kelas sebelah. Nah, silakan kembali ke Mas Revi ya. Tadi terputus jeda iklan berkaitan dengan adakah guru yang lain karena Anda jadi inspirasi, inspiring gitu ya. Adakah misalnya di SMP 7 Kota Cirebon aja, maksudnya bikin dong 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ada nggak? Kalau dilihat dari kita diawali dengan YouTube itu ternyata menginspirasi teman-teman di SMP 7 juga dengan pembelajaran yang mana sekarang menggunakan pembelajaran e-learning ya. Itu harus mengupload video juga. Jadi ya minimalnya kita
karena kita memiliki pengalaman mencoba membuat video, kita juga memberikan sedikit arahan kepada teman-teman yang memang belum punya pengalaman di bidang Jadi ini isinya 80% tentang pendidikan. 80% tentang pendidikan. Tentang pendidikan gitu ya. Jadi dibuat seperti ngajar saja, seperti guru ngajar di kelas gitu. Konsepnya kalau itu kan konven ya. Kalau kita lebih kepada modern. Jadi dikemasnya kita dengan ngobrol, dengan mengaitkan sebuah materi dengan kehidupan nyata seperti apa, lebih kepada seperti itu sih. Ada pesan-pesan itu juga ya. Ke Mas Yuda lagi nih, program tentunya nih ya. Nah, program yang sudah dilakukan saat ini kemudian ke depan itu ada nggak dari kelas sebelah itu? Atau memang tidak terprogram, yang penting jalan, yang penting isi di YouTube gitu, kontennya konten pendidikan, ada nggak sih program itunya? Sebenarnya sih bukan tidak terprogram ya, tapi ya kadangkala ide itu muncul dari awal, tiba-tiba. Jadi pada saat kita ngobrol buat konten gitu. Tapi tadi kalau misalkan jangka panjang mungkin kita tetap ya pengen eksis, mungkin ya tetap pengen eksis, tetap juga pengen mencoba untuk kolaborasi dengan tokoh-tokoh ya. Gitu ya. Oke, dan Mas Yuda ya, Mas Yuda, respon dari kepala sekolah, dinas pendidikan, nah ya, karena Anda juga seorang guru nih ya, dinas pendidikan, kemudian juga persatuan guru gitu kan, pokoknya inilah ya organisasi-organisasi yang lain, organisasi profesi, termasuk guru, responnya seperti apa saat ini? Nah, gini, alhamdulillah setelah beberapa kali kita membuat konten, ternyata kita pernah dipanggil ke dinas pendidikan. Ya. Jadi di situ saya berorepi dengan tim yang lainnya, wawancara dengan kepala dinas pendidikan terkait dengan PJJ waktu itu. Ya, jadi alhamdulillah sudah dapat izin yang baik, sudah dapat respon yang baik dari kepala dinas. Begitupun dari PGRI. PGRI, oke. Ya, waktu itu kita bertiga ya. Bertiga itu, bertiga. Kadang lupa Mas Yoyon. Iya. Mas Yoyo ya. Mas Yoyo. Iya. Oke. Jadi kita bertiga itu tadi wawancara kolaborasi dengan Pak Toto Herianto dari PGRI. Jadi alhamdulillah kita tidak melewati mereka, tidak melangkahi mereka gitu. Jadi ada izin-izin. Mas Revi, kalau pandemi ini selesai gitu ya, jika pandemi ini sudah berlalu lah ya. Nah, ini apakah kelas sebelah tetap akan terus lanjut gitu atau memang pada saat pandemi saja gitu? Harapannya kalau pandemi ini selesai pun kita tetap ingin memberikan hal yang terbaik untuk pendidikan, Mas Afif. Jadi kita akan berusaha tetap eksis, karena kalau kita bicara pendidikan itu tidak akan ada habisnya terkait pandemi atau tidak gitu ya. Kita pasti akan terus mengupgrade dan mengupdate juga data informasi seputar pendidikan pasti gitu. Jadi ini tidak akan mandek. Tidak akan mandek. Jadi terus ya. Terus. Terus. Kemudian di SMP Negeri 7 Kota Cirebon sendiri, misalnya adakah peserta didik? Coba lihat dong di YouTube kelas sebelah. Pernah nggak gitu? Belajarnya dari itu aja kelas sebelah ada gitu. Ya kalau kita memerintah atau memaksa tidak ya, Mas Afif ya, karena kan kita di sini konten pembelajaran pun tidak terkait dengan kurikulum yang ada gitu. Pembelajaran apa tidak harus sama kan. Jadi kita lebih kepada mempromosikan tetap, tapi adapun responnya mau melihat atau tidak, kita tidak memaksa. Tidak memaksa. Gitu. Tapi alhamdulillah yang sudah berjalan responnya baik gitu ya. Dari komentar, dari respon yang berkomentar itu baik orang tua, siswa, di dalam komentar banyak. Gitu ya. Nah, Mas Yuda, berkaitan dengan program ini ya, ini kan banyaknya juga penuh di dalamnya ada pesan-pesan edukasi ya. Ada juga katanya talkshow gitu kadang. Ada talkshow. Ada. Ini berkaitan dengan apa kalau jika talkshow gitu? Ya, talkshow juga kadang-kadang gini. Kita membuat konten itu ya talkshow, jadi tidak konvensional gitu, tidak seperti ngobrol aja. Tidak formal gitu ya. Misalkan kemarin itu kan membahas tentang majas ya. Oh, majas. Jadi ada sketsanya juga. Jadi kami bertiga kan, bermain peran ya. Bermain peran juga sedikit-sedikit. Tidak hanya papan tulis, ngajar gitu. Jadi, tidak begitu. Ya, seperti ini aja. Tidak melulu begitu ya. Iya. Jadi seperti begini aja ngobrol. Mas Revi, itu menyambung jadi dari Mas Yuda tadi ya, bahwa ini ngobrol belajar gitu ya, tetapi dikemas dengan tidak formal gitu. Ini tujuannya apa gitu? Apa tidak jenuh agar
maksudnya yang lihat itu tidak jenuh atau gimana Ya maksudnya? itu, salah satunya adalah kejenuhan. Jenuh. Kalau kita bicara pandemi kondisi saat ini, semua stres, semua di titik jenuh, semua di titik frustasi, gitu ya. Jadi kita ingin mencoba justru memberi pendidikan, Fresh, ya? memberikan pendidikan, tapi sifatnya menghibur juga, gitu, agar peserta didik ataupun orang tua yang melihat dia tidak bosan dan tidak mengobati stres, mengobati rasa rindu mereka tentang belajar, tapi juga tidak dibuat stres, tidak dibuat konvensional. Itu maksudnya ini menyambung juga dari Iya. Mas Yuda tadi tentang menjelaskan majas itu. Iya. Bisa Anda jelaskan gimana itu? Kita coba kemarin bawakan pembelajaran dengan cara sketsa. Jadi kita jelaskan majas, contoh kalimat yang menggunakan majas itu dibuat sketsa. Gitu. Jadi ada Bro Yuda dengan Bro Yoyo ini bermain peran di situ. Gitu. Jadi dibuat semenarik mungkin. Dan itu di mana gitu? Di sekolah. Oh, di sekolah Iya. gitu ya. Berarti ini kan ada yang menjepret, ada yang kamera juga, ada yang moto juga. Betul, kita kan Siapa gitu? dengan tim Mas Afif. Oh, ada Jadi kita tim. punya tim dari kameramen, editor juga ada khusus gitu. Baik, baik. Oke, tahan dulu nih Mas Yuda dan juga Mas Revi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di pagi hari ini saya masih bersama guru-guru di SMP 7 Kota Cirebon ya. Guru-guru yang kreatif, yang membuat konten-konten pendidikan kemudian di-upload di YouTube. Dan pemirsa, di segmen ini saya juga hadirkan ada konten kreator, ada Yohanes Prayitno SPD atau biasa saya memanggil dengan Mas Yoyo. Selamat pagi Mas Yoyo. Apa Selamat kabarnya pagi, juga nih? sehat-sehat. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Mas Yoyo nih. Mas Yoyo, hari-hari ini tentunya ini kan masih dalam suasana pandemi ya. Dan apa yang sedang dikerjakan? Apakah juga sama dengan bro lainnya, Bro Revi, Bro Yuda gitu Mas Yoyo? Saya rasa juga sama ya, karena kita backgroundnya guru ya kan, berarti kita tetap melakukan PJJ, kita tetap melakukan pengajaran dari rumah gitu kan, dan kebetulan kan kita kemarin di sekolah dibagi dua, ada guru yang masuk, ada yang WFH di rumah gitu kan, kita juga tetap memantau anak-anak, kadang kita juga melakukan telekonferensi dengan anak-anak gitu kan, ya seputar masih pembelajaran dengan anak-anak. Oh, gitu. masih seputar Masih, itu iya. ya. Dan ngomong-ngomong Mas Yoyo ini juga sama guru bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia Bro Revi sama Bro Yuda. Ya, tadi ya. Ya, Kalau Mas Yoyo? Saya backgroundnya bimbingan konseling. Oh, BK. Ya. Iya. Tertarik ke kelas sebelah apa itu? Tertarik ya sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang menantang, baru. Kan awalnya Bro Revi, terus Bro Yuda bergabung. Kemudian kok ini hal yang baru dan kita memang harus mencoba hal yang baru, menarik, menantang gitu ya. Udah kita bergabung dan kita kebetulan antara Bro Revi, Bro Yuda dan saya klop gitu kan. Itu yang paling utama dalam suatu ini kan harus dalam Dan, pemikiran dalam ini ya. Kerja sama tim Iya, itu ya. kerja sama timnya. Oke, dari 40-an konten yang sudah diupload ya, yang tadi disebutkan oleh Mas Yuda tadi ya. Menurut Anda hal yang sangat menarik, menantang dari upload konten itu apa gitu? Menurut Anda nih Mas Yoyo? Ada beberapa ya, kalau menurut saya tuh yang pertama yang menantang tuh ketika kita mewawancarai dengan pejabat, contohnya dengan Pak Kadis ya bro ya, Kepala Pak Dinas Kadis Pendidikan, kita kan oke. harus dari semalam kita mikir apa yang mau kita tanyakan ya kan, apalagi dengan pejabat dan ada jajarannya dan Pak Kadis dengan Pak Salah Kadis enggak kita gitu kalau takut salah gitu gitu, kan, gitu. atau mungkin kalau dengan konten-konten yang lain kita kan kita harus hati-hati ya kan, kita takut salah ngomong, apalagi kalau kita mengklarifikasi sesuatu ya, sesuatu yang viral kita klarifikasi takut salah. Dan ini juga pesan dari Bapak Kadis, hati-hati dalam membuat konten ya kan, jangan sampai menyinggung atau tentang sara gitu kan. Itu yang harus kita, itu tantangan juga karena kita kalau salah kan kita backgroundnya kan seorang guru gitu kan, tapi kita juga harus masih banyak belajar juga sih untuk konten-konten ini. Oke. Dan sebelum nanti saya ke Mas Revi ya, Mas Yoyo ini kan bergabung sama ya dari awal pandemi ya, Iya, dari awal pandemi hingga sekarang perjalanannya. Nah dalam waktu dekat punyakah ide untuk membuat konten pendidikan lagi, dan ini betul-betul konten ini bisa dilihat ada edukasinya begitu dalam untuk baik kolega Anda guru, peserta didik, kemudian juga
Dinas Pendidikan ada gitu program kita terdekat? tetap pada relnya ya bro ya, kita apa tetap itu relnya relnya gitu? tentang apa namanya pendidikan, dan mungkin ke depan kita akan berkolaborasi dengan bapak ibu guru yang lain untuk kita memberikan pembelajaran ya, kita mungkin collab bareng, kita pembelajaran terus kita upload di YouTube sehingga anak-anak nanti kita nggak bosan hanya kita bertiga aja kan, tapi dengan bapak ibu guru yang lain atau mungkin lintas sekolah misalnya ya, karena dulu pernah kita dengan dari SM Kawahidin atau mungkin dari SMA Jadi SMP tidak yang lain melulu gitu dengan kan. SMP 7 ya. Iya, karena kita kan luas juga kan cakupannya. Tapi kita untuk dengan teman-teman dulu gitu kan. Terus nanti ke depannya kita tetap pada rel tentang pendidikan, dan seperti yang mungkin sudah diutarakan tadi, kita hari tertentu kita membahas pendidikan, kemudian hari tertentu kita istilahnya ngobrol santai atau kita membahas hal-hal yang viral gitu. Baik. Mas Revi, ini kan konten 40-an ya. Iya. 40-an yang sudah di upload ya. Dan ini harinya berbeda. Senin misalnya, Kamis atau Sabtu, atau Kamis ini misalnya Senin untuk khusus pendidikan, Kamis untuk isu-isu yang lagi trending, yang lagi viral gitu, atau gimana nyusunnya gitu? Terjadwal. Oh, terjadwal. Iya. Terschedule ya? Iya, terschedule. Karena kalau kita bicara di YouTube itu memang harus terjadwal, karena ya itu untuk si yang menonton itu bisa tahu, oh ya hari ini gitu. Jadi kita terjadwal untuk hari Senin di pendidikan, Kamisnya kita coba mengangkat hal yang memang sedang viral. Di hari Jumat atau Sabtu kita coba mengangkat tentang, ya itu biasa kalau misalnya ada tokoh kita coba mengangkat tentang tokoh. Tokoh itu kan memberikan inovasi, kemudian memberikan sebuah inspirasi. Itu yang fokusnya ke sana sih. Ini yang sudah di ngobrol ya dengan kelas sebelah ini dari unsur apakah melulu hanya tokoh pendidikan atau memang berkaitan dengan pendidikan sastra, sastrawan atau apa gitu, penulis cerpen, penulis puisi atau selama tokoh itu memberi inspirasi kita akan coba untuk angkat. Salah satunya kemarin kan dengan Nisa Rengganis, Mbak Nisa, ada juga dengan Eka Jaya Berindo, kita itu kan, kemudian juga dengan salah satu artis ya waktu itu ya, artis lokal sih Kota Cirebon, kita coba juga angkat. Ya, selama tokoh itu bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak, kita coba untuk angkat. Itu ya. Oke, dalam waktu dekat apa gitu Mas Yoyo yang akan konten apa nih yang akan dibuat dalam waktu dekat? Apa bro? Ada gitu? Atau sudah terjadwal nih? Apa gitu? Kalau secara terjadwal ini sih mungkin kita hanya biasanya tuh kita ngumpul, kita mungkin ada ide, oh konsep ini gitu kan, kita buat gitu kan. Kita banyak kan spontan juga gitu kan. Tapi tetap jalurnya pada pendidikan. Ya, karena ini ya, karena kenapa dibuat secara spontan, karena memang selalu berubah. Iya, kan? selalu berubah. Update Tidak terus tetap gitu ya. gitu. Ya, apakah juga membaca gitu, misalnya membaca media massa, membaca surat kabar kan, baik elektronik, ya kan, cetak gitu kan. Ini lagi update ini, kita cobalah kita talk-showkan itu. Ada begitu Mas Yoyo? Ada seperti itu. Dan mungkin ini kan kita berharap semua pandemi segera berakhir. Betul. Dan kita juga untuk pembelajaran nanti akan lebih mengena ke anak kalau kita sudah misalnya ke kelas gitu kan. Kita kan kelas kita bisa menawarkan apa yang kita buat, pembelajaran yang sudah kita buat, kita tampilkan ke kelas, misal pakai Infocus atau pakai apa kan gitu. Oke. Dan ini kan unsur edukasi di dalamnya begitu dominan ya. Dan ini Anda sebagai BK ya, guru BK ya, tentunya bimbingan konseling ini kan dibuat ngajar untuk tidak formal gitu ya. Ini ada efek nggak secara psikologi menurut Anda ke peserta didik? Tidak ya, karena kalau kita terlalu formal, anak-anak zaman sekarang kayaknya malah rada menarik ya. Apalagi BK. Kalau BK tuh dari zaman dulu kan capnya yang jelek tuh polisi sekolah. Iya, polisi sekolah ya kan. Apalagi mungkin masih sisa-sisanya masih dengan sekarang ya kan. Hukuman, memberikan punishment, sebenarnya kan tidak ke sana. Makanya kita mengemas. Tapi yang jelas ini ada pengaruh ya. Ada pengaruh positif ke peserta didik. Bahkan ada yang komen, ada yang WA, Pak keren Pak, nanti kita buat ini yuk, kita collab yuk, kita buat sketsa tentang BK, tentang bimbingan gitu. Ada anak-anak ke saya seperti itu. Oke. Dan sayang sekali nih Mas Revi, Mas Yoyo, dan tadi Mas Yuda sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Nanti kita bisa dilanjut ya Mas Revi, Mas Yoyo, tadi Mas Yuda tentunya dengan tema yang berbeda. Sebelum saya tutup, Mas Revi, apa yang Mas Revi ingin sampaikan untuk pemirsa di rumah, terutama untuk
guru-guru di SMP 7, peserta didiknya, atau kolega-kolega. Silakan, Mas Revi. Sebelumnya ucapan terima kasih tentunya kepada Bu Ais selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 yang selalu mendukung kami. Kemudian juga kepada Dinas Pendidikan dengan Kota Cirebon. Kota Cirebon beserta jajarannya, PGRI Kota Cirebon juga kita selalu didukung dan diberi restu untuk membuat konten pembelajaran. Harapannya adalah kita ingin tetap eksis dan diterima oleh masyarakat, tentunya pasti didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat gitu. Oke. Silakan, Mas Sayo. Oke, saya juga sama terima kasih kepada Ibu Ais selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7, Dinas Pendidikan dan Dinas terkait semuanya, dan kami mohon dukungan untuk semuanya. Semoga kelas sebelah ada bermanfaat bagi semuanya. Tetap dukung channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Gitu. Oke, terima kasih nih Ya. sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.